Enggak. Lebih penting mana sih, negara atau masyarakat adat? Kenapa sih emang Liv kalau perempuan adat tuh menjadi isu yang penting gitu di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat, selamat datang di episode pertama kami, podcast Ikut Campur. Karena kita juga suka ikut campur. Dengan aku Gaby. Dan aku Alivia. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat menarik dan juga sedang ramai dibicarakan, yaitu mengenai food estate Papua, ketahanan pangan nasional di antara pembangunan, ekologi, dan perempuan adat. Biasanya nih Gap, kalau misalnya kita dengar istilah food estate, orang tuh langsung kebagi jadi dua kubu gitu loh. Kayak ada yang menganggapnya sebagai solusi ketahanan pangan nasional, ada juga yang ngelihatnya sebagai ancaman bagi lingkungan dan masyarakat adat. Padahal persoalannya tuh nggak sesederhana itu ya, Lip. Karena di satu sisi negara punya tanggung jawab memastikan kebutuhan pangan. Lebih dari 280 juta penduduk Indonesia terpenuhi. Tapi di sisi lain, sebenarnya tuh pembangunan pangan juga harus memperhatikan masyarakat lokal, lingkungan, dan kelompok yang selama ini tuh juga berperan dalam sistem pangan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat food estate Papua dari dua perspektif yang berbeda. Dari aku ketahanan nasional. Dan aku ekofeminisme. Mengapa negara membutuhkan food estate? Kalau kita melihat sejarahnya nih, Lip, isu ketahanan pangan itu sebenarnya bukan isu yang baru. Pada awal tahun 1970-an, dunia itu udah menghadapi berbagai krisis besar. Mulai dari kelaparan di Bangladesh tahun 1971, krisis minyak 1973, hingga lonjakan harga pangan dunia. Nah, dalam konferensi pangan dunia FAO tahun 1974, bahkan tercatat sekitar 400 juta dari 3,7 miliar penduduk dunia mengalami kelaparan. Nah, sejak saat itu pangan mulai dipandang bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tapi juga sebagai bagian dari keamanan dan ketahanan negara. Infonya bagus banget, berarti alasan negara tuh memberi perhatian besar pada sektor pangan sebenarnya dasarnya kuat banget ya, Gap? Betul banget. Nah, apalagi saat ini dunia menghadapi ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ancaman terhadap produksi pangan. Karena itu, Indonesia berusaha memperkuat produksi pangannya sendiri. Salah satunya melalui program food estate. Di Merauke, pemerintah menargetkan pengembangan sekitar 1 juta hektar kawasan pangan sebagai bagian dari target nasional nih, Lip. Sekitar 3 juta hektar food estate. Berarti sebenarnya Papua itu dipandang sebagai wilayah strategis untuk mendukung kemandirian pangan Indonesia ya, Gap? Ya, dari perspektif negara, food estate merupakan upaya untuk memperkuat ketersediaan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor. Nah, pertanyaan besar lainnya adalah apakah ketahanan pangan ini itu cuma soal produksi, Gap? Karena kan ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, sebenarnya tuh yang dibahas itu bukan cuma soal produksi. Betul banget, Liv. Menurut FAO, ketahanan pangan adalah kondisi ketika setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan sesuai kebutuhan untuk hidup sehat. Ada 4 pilar sendiri di FAO mengenai ketahanan pangan. Yang pertama, availability atau ketersediaan pangan. Kedua, akses terhadap pangan. Ketiga, utilization atau pemanfaatan pangan yang berkaitan banget dengan kualitas gizi dan kesesuaian budaya. Nah, yang keempat nih, stability dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Nah, yang menarik, seringkali ketika misalnya kita mau diskusi soal food estate ini, itu cuma berfokus pada satu pilarnya aja, yaitu pada satu pilar availability-nya itu. Atau ketersediaan pangan. Padahal masalah pangan itu nggak selalu muncul karena pangan tuh nggak tersedia gitu. Betul, banyak banget kajian itu menunjukkan bahwa persoalan pangan itu sering banget berkaitan dengan akses dan distribusi yang nggak merata, Liv. Jadi produksi itu meningkat, tapi belum tentu otomatis semua kelompok masyarakat itu memperoleh manfaat yang sama. Berarti ketahanan pangan bukan cuma soal menghasilkan pangan yang sebanyak mungkin ya, Gap. Tapi juga memastikan siapa yang bisa mengakses dan menikmati manfaatnya. Nah, yang menarik, aku tuh mau nanya sebenarnya. Jadi kalau misalnya dalam perspektif ketahanan nasional, gimana memandang food estate ini atau ketahanan pangan ini?
Kalau kita ngelihat nih, Liv, dari perspektif ketahanan nasional Indonesia, ada salah satu konsep yang sangat penting, yaitu namanya Astagatra. Nah, Astagatra adalah kerangka yang digunakan untuk melihat ketahanan nasional secara menyeluruh. Terdiri dari 8 unsur. 3 unsur pertama disebut Trigatra, yaitu geografi, sumber daya alam, dan penduduk. Sedangkan 5 unsur berikutnya disebut Pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Tapi kenapa ya biasanya ketika kita membahas food estate, orang tuh hanya fokusnya kepada aspek ekonominya, padahal ternyata kan ada banyak aspek lainnya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ngejelasin soal Astagatra tadi. Benar banget. Sedangkan nih Lip ya, di Astagatra itu semua unsur tuh harus dipertimbangkan secara bersamaan. Nggak bisa tuh cuma yang gatra ini tuh nggak bisa. Misalnya nih, dari aspek geografi, Papua itu punya karakteristik lingkungan yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Liv. Dari aspek sumber daya alam, Papua tuh merupakan salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sedangkan di aspek penduduk, terdapat masyarakat adat yang selama ratusan tahun tuh hidup dalam sistem pengelolaan sumber daya alam yang luas. Berarti ketika negara membangun kawasan pangan skala yang besar banget, yang dipertaruhkan itu bukan cuma hasil panen ya, Gap? Kalau kita lihat sih, ya betul banget. Kenapa sih? Ya karena apabila pembangunan tuh hanya memperkuat satu aspek, misalnya nih, cuma ekonomi aja, tapi melemahkan aspek sosial budaya atau hubungan masyarakat dengan ruang hidupnya, maka ketahanan nasional tuh belum tentu meningkat. Dalam perspektif Astagatra sendiri, pembangunan yang berhasil tuh apa sih? Yaitu pembangunan yang mampu memperkuat seluruh unsur secara bersamaan. Kita kan tadi udah lihat ya dari sisi ketahanan nasionalnya. Nah, menurut kamu nih, dari ketika ekofeminisme ini masuk ke dalam diskusi kita tuh kayak gimana sih? Menurutku nih ya, ini dari sudut pandang ekofeminisme ya, ketika kita membahas food estate, ternyata tuh fokus diskusinya biasanya itu cuma pada lahan, investasi, dan produksi. Padahal ada kelompok yang jarang banget masuk ke dalam pembahasan, yaitu perempuan adat. Oh gitu ya. Kenapa sih emang Liv kalau perempuan adat tuh menjadi isu yang penting gitu di sini? Karena sebenarnya kalau misalnya dalam banyak komunitas di Papua, perempuan itu punya keterlibatan langsung dalam sistem pangan sehari-hari. Mereka tuh nggak cuma menikmati atau makan langsung ya, tapi mereka juga mengelola kebun keluarga, mereka juga memilih bibit, mengelola hasil panen, hingga memastikan kebutuhan pangan rumah tangga terpenuhi, baik dari bayi, anaknya, terus habis itu kepala rumah tangganya ya, bapaknya gitu. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut itu membuat seringkali perempuan itu memiliki pengetahuan yang sangat rinci mengenai tanaman lokal, pola tanam, sumber pangan alternatif, dan kebutuhan konsumsi keluarga. Oh gitu. Berarti yang menjadi fokus di sini itu bukan karena perempuan doang ya dianggap lebih dekat dengan alam secara alami. Benar banget. Karena sebenarnya ekofeminisme itu nggak bilang kalau misalnya perempuan tuh secara kodrat gitu ya, lebih mencintai alam atau lebih dekat dengan alam dibandingkan laki-laki. Ada beberapa tokoh ekofeminisme kayak Vandana Shiva dan Maria Miles, justru dia tuh banyak nyorotin bagaimana tuh pengalaman sosial perempuan menghasilkan pengetahuan yang penting bagi keberlanjutan kehidupan. Karena kan ya yang tahu cara mengelola tanamannya, itu tuh semuanya pengetahuan-pengetahuan itu tuh dihasilkan dari ibu turun-temurun gitu. Nah, akhirnya masalahnya nih ya, masalah akar permasalahannya adalah pengetahuan tersebut itu akhirnya seringkali nggak dianggap penting tapi dalam proses pengambilan kebijakan. Kalau mendengar penjelasan dari Alivia ya, itu jadi yang dipersoalkan itu siapa yang dianggap memiliki pengetahuan yang layak didengar? Betul banget. Karena ketika pembangunan dilakukan tanpa melibatkan kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap sistem pangan, dalam hal ini perempuan adat ya di Papua, maka ada resiko kebijakan itu kehilangan perspektif penting dari sudut pandang lapangan gitu. Tapi Gap, ada satu hal yang menurut aku nih ya, jarang banget dibahas ketika kita ngomongin soal ketahanan pangan, yaitu fenomena brasisasi. Kamu tahu kan fenomena brasisasi? Gimana tuh Liv maksudnya brasisasi? Iya, brasisasi. Jadi tuh selama puluhan tahun
ketahanan pangan di Indonesia sering diidentikan dengan beras gitu. Padahal banyak pangan lokal lainnya yang akhirnya tuh akibatnya karena ada berasisasi ini, pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian menjadi kurang mendapat perhatian. Nah, Iya padahal bagi juga ya. masyarakat Papua itu sendiri tuh, Mhm. Gap, bukan nasi atau beras ya yang jadi pangan pangan sehari-hari, tapi itu sagu gitu. Nah, sagu ini di Papua itu bukan cuma sekedar makanan bagi mereka. Sagu itu bagian dari budayanya mereka, identitas, dan sistem pengetahuan lokal juga gitu. Iya sih benar banget, Liv. Aku juga sering lihat ya kalau misalnya kita lagi ngomongin soal Papua, itu tuh aku jarang lihat mereka tuh makan beras. Betul, Tapi mereka kayak makan papeda, sagu yang betul. diolah, bagaimana mereka ke hutan untuk mencari sagu, ulat sagu. Nah, jadi menurut kamu nih ketahanan pangan itu berarti nggak mesti beras ya? Bener banget, karena justru ketahanan pangan yang kuat adalah ketahanan pangan yang menghargai keberagaman sumber daya pangannya gitu. Masuk akal sih. Ya kan, kayak Mhm. di Papua itu kan sebenarnya kayak kata kamu tadi, mereka tuh nggak makan beras, mereka tuh makannya olahan sagu ya, Mhm. papeda ya. Mhm. Terus ada di beberapa daerah juga yang umbi-umbian, terus ada sorghum juga kan. Nah, Hmm. keberagaman sumber daya pangan itu sekarang itu menurut aku udah berkurang karena ya itu ada fenomena berasisasi ini. Nah, sebenarnya ketika semakin beragam sumber daya pangan yang dimiliki sama masyarakat gitu ya, sebenarnya tuh semakin besar pula kemampuan mereka tuh menghadapi krisis gitu. Anyway, kalau misalnya kita ngomongin soal food estate itu sendiri ya, sebenarnya kalau misalnya dalam kajian ekofeminisme itu yang jadi permasalahan lainnya adalah bagaimana negara itu menghadapi lahan-lahan masyarakat adat yang akhirnya diambil gitu sama pemerintah. Hmm. Menurut kamu nih sebagai orang dari kajian ketahanan gitu ya, dari sudut pandang negara gitu ya, teman-teman. Pertanyaannya adalah akhirnya lebih penting mana sih negara atau masyarakat adat gitu? Kalau menurutku ya, itu pertanyaan yang sering muncul sebenarnya sih kurang tepat ya. Ini tuh bukan soal memilih negara atau masyarakat adat. Oke, aku setuju sama kamu karena sebenarnya keduanya nggak harus dipertentangkan ya, Gap. Betul banget. Karena masyarakat adat itu kan penduduk dari suatu negara ya. Jadi pertanyaan yang lebih penting di sini nih menurut aku ya, itu tuh gimana sih negara memenuhi kebutuhan pangan nasional tanpa mengorbankan hak masyarakat adat, Liv? Ya nggak sih? Iya benar banget menurut aku ya, dan menurut aku juga bagaimana masyarakat adat dapat dilibatkan sebagai bagian dari solusi pembangunan pangan itu penting banget juga gitu. Karena sebenarnya kan mereka yang punya pengalaman dan pengetahuan yang berharga lah ya, Mhm. bisa kita bilang tentang pengelolaan sumber daya dan pangan lokalnya gitu. Jujur, menurut kamu nih, Liv, apa sih yang bisa dilakukan yang solusi lah ya? Menurut aku sih ya, yang pertama banget nih ya, eee, aku ngerasa kayaknya masyarakat adat, terutama perempuan ya, itu perlu dilibatkan dalam proses perencanaan, eee, kebijakan gitu, baik dari perencanaannya hingga sampai evaluasi kebijakannya gitu. Tapi juga ada notes-nya ya, bukan cuma sekedar hadir, tapi benar-benar dilibatkan. Jadi mereka turun langsung, mereka yang juga ikut berpartisipasi dalam perancangannya, evaluasinya juga mereka ikut gitu. Sehingga memang benar-benar mereka nih Mmm. yang aku tadi bilang juga kan, mereka yang paling tahu alamnya mereka, jadi mereka yang paling bisa sebenarnya harusnya merancang bagaimana regulasinya seharusnya gitu. Yang kedua menurutku, negara tuh nggak perlu memaksakan berasisasi gitu. Mhm. Justru negara itu harus memperkuat diversifikasi pangan lokalnya mereka. Karena kan sebenarnya di Indonesia yang tadi kita udah diskusiin juga ya lagi-lagi ya Mhm. Gap. Nggak cuma beras, mereka tuh juga malah menurut aku beras itu adalah peninggalan penjajahan nggak sih Gap? Jadi Iya kan yang sih. asli pangan lokalnya tuh umbi-umbian, ya sagu gitu ya, sorghum. Yang menurut aku ya mereka harus bisa memperkuat diversifikasi pangan dan berbagai tanaman lokal lainnya sih. Menurut aku juga ada tambahan mungkin ya solusinya, di mana food estate ini kan membuka lahan besar-besaran, pasti juga menghabiskan dana yang lumayan banyak lah ya Cukup untuk banyak APBN. ya. Bukan cukup kayak tapi
banyak banget ya. Nah, menurut aku daripada kita buka lahan, kan konflik-konflik di masyarakat adat mengenai lahan-lahan tersebut juga belum terselesaikan, belum teradvokasi dengan baik. Ya kenapa sih nggak kita tuh meningkatkan aja produktivitas dari lahan-lahan yang udah ada? Jadi ningkatin juga ekosistem di lahan tersebut agar ada pertanian, ada peternakan. Jadi masyarakat sekitar tuh juga merasakan manfaat yang banyak dibanding hanya cuma fokus kepada food estate-nya aja tentang pertanian. Tapi ada tuh sektor-sektor lainnya yang bisa dikembangkan. Iya, betul. Aku juga sepakat sama kamu. Jadi gimana nih Gap? Kita sampai di ujung podcast kita, mungkin bisa dikasih kesimpulan ya, kayak dari perspektif ketahanan nasional nih, food estate dan semua hal yang berkelindaan gitu ya. Itu gimana menurut kamu? Kalau menurut aku ya dari perspektif ketahanan nasional, food estate Papua itu menunjukkan upaya negara untuk menjawab tantangan pangan memang di masa depan. Ya kayak tadi, kayak ada krisis dan segala macamnya, kedaulatan negara itu bisa dipertahankan dari masyarakatnya juga aman gitu kan. Nah namun melalui Astagatra ini kita juga belajar ketahanan nasional tuh nggak hanya berbicara tentang produksi, tapi juga tentang manusia, sumber daya alam, sosial budaya, dan keberlanjutan, Liv. Nah, itu kan dari ketahanan nasional ya. Kalau misalnya menurut kajian gender nih, kayak gimana sih? Ini kan tadi kita ngeliatnya dari sudut pandang ekofeminisme ya. Ya, kita bisa berefleksi diri lah dari ekofeminisme ini. Kita belajar bahwa sebenarnya pangan itu ternyata bukan cuma komoditas ekonomi. Pangan itu juga merupakan hasil relasi antara manusia, alam, budaya, dan pengetahuan yang tadi udah kita omongin yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Nah dari sudut pandang gender, kalau misalnya kita ngomongin tadi kan kita pakai sudut pandang ekofeminisme ya, kita akhirnya berefleksi diri dan belajar bahwa pangan itu bukan cuma sekedar komoditas ekonomi. Tapi pangan itu juga merupakan hasil relasi antara manusia, alam, budaya, dan pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi, Gap. Jadi pertanyaan yang perlu kita ajukan itu bukan cuma berapa banyak pangan yang udah dihasilkan, tapi juga siapa yang dilibatkan, siapa yang memperoleh manfaat, dan pengetahuan siapa yang dihargai dalam proses pembangunan itu. Nah, ketahanan pangan yang kuat itu nggak hanya menghasilkan panen yang banyak, Liv. Tapi juga mampu untuk menghargai keberagaman pangan itu sendiri, Liv. Dengan menjaga keberlanjutan lingkungan, serta mengakui bahwa pengetahuan masyarakat lokal, termasuk pengalaman perempuan adat yang tadi udah kamu jelasin itu merupakan bagian penting dari masa depan pangan di Indonesia. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih sudah ikut campur sampai akhir ya. Sampai jumpa Di next episode of Ikut Campur. Bye. Bye. Enggak.